Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjelaskan kembali lagi mengenai pelepah kelapa sawit. Namun bahasan kali ini adalah mengenai panjang pelepah. Betapa pentingnya kita memahami panjang pelepah, karena bahwa panjang pelepah ini akan menentukan populasi pokok per hektarnya. Di dalam penanaman kelapa sawit kita mengenal istilah namanya mata lima. Penanaman dengan menggunakan segitiga sama sisi yang rata-rata ada yang panjangnya adalah 8,7 antar pokoknya, 9 meter antar pokoknya, bahkan sampai 9,4, dan ada juga yang mencoba pakai 9,5. Kenapa kok berbeda-beda? Karena panjang pelepah untuk masing-masing varietas kadang berbeda. Bahwa sebuah pelepah ini misalnya dari varietas A itu belum tentu akan sama dengan varietas B. Ketika kita menyamakan masih punya persepsi bahwa menanam kelapa sawit harus 143 pokok per hektar, maka mindset kita berarti masih belum benar. Karena bahwa ketika para petani dan para planter semuanya mau menanam kelapa sawit, maka harus mengetahui dan memahami spesifikasi dari kecambah yang mau kita tanam. Sebagai contoh, ketika kita menanam bibit unggul dengan pelepah yang cukup panjang, misalnya 239, kemudian atau keturunan yang ngambi, yang penanamannya rata-rata di atas 9,2 meter antar pokoknya. Bahkan 239 rekomendasinya adalah hanya 130 pokok per hektar, yang artinya bahwa jarak antar tanaman segitiga sama sisinya ini adalah 9,4. Lah, ketika kita tidak memahami hal ini, maka penanamannya mesti akan banyak petani yang cenderung untuk menanam kelapa sawit lebih rapat. Wah, kalau banyak pokoknya Pak Pendi, maka hasilnya mesti banyak, belum tentu. Karena bahwa ketika terlalu rapat tanaman itu, sementara pelepahnya adalah panjang, maka akan berpengaruh terhadap penyinaran atau fotosintesis dari tanaman kita. Ketika panjang pelepah atau pelepah udah saling bersentuhan, maka terjadi perebutan sinar matahari. Ketika perebutan sinar matahari ini artinya bahwa tanaman itu terlalu rapat, maka akan menyebabkan etiolasi. Pada tanaman yang mungkin masih kecil itu bukan suatu masalah yang signifikan, karena bahwa ketika tanamannya masih kecil, pelepahnya belum saling menyentuh. Tapi begitu 6 tahun sampai 7 tahun, semakin rapat, buahnya semakin kecil, buahnya bahkan akan hilang. Karena apa? Tanaman akan tumbuh secara etiolasi, di mana dia akan kecil mengecil. Etiolasi adalah pertumbuhan yang cepat meninggi namun lemah. Nah, ini yang akan menjadi masalah yang besar. Di dalam kecambah unggul kita mengenal namanya pelepah pendek. Ketika pelepah pendek adalah bicara tentang TN1 yang mungkin jarak antar tanamannya rekomendasinya adalah 8,5 sampai ke 8,7 meter untuk antar pokoknya. Jadi populasinya di atas 150 pokok per hektar. Kemudian kalau jarak yang menengah, selalu saya mengatakan bahwa rata-rata secara umum apabila penanaman kelapa sawit adalah jarak antar tanamannya adalah 9 meter kali 9 meter kali 9 meter, jarak antar barisnya adalah 7,8 meter dengan populasi adalah 143. Ketika menanam lebih lebar, apakah berpengaruh Pak Pendi? Maka sebenarnya adalah tidak berpengaruh terhadap tanamannya, namun berpengaruh terhadap hasil. Sehingga bahwa penanaman kelapa sawit itu kita usahakan dengan menggunakan segitiga. Karena segitiga populasinya jauh lebih banyak dibandingkan kalau kita menggunakan segi 4. Sebagai contoh, ketika kita menggunakan segi 4 9 meter kali 9 meter, kita cuma dapat 123an pokok per hektarnya. Sementara kalau kita menggunakan segitiga sama sisi dengan menggunakan mata 5, angkanya masih kita dapat 143 pokok per hektarnya. Sehingga kemudian dengan segitiga sama sisi kita adalah mengakomodasi tajuk, karena tajuk kita adalah berbentuk bintang. Nah, bicara tentang pelepah ini banyak sekali. Sehingga kesimpulan pada sore hari ini yang saya sampaikan bahwa yang pertama, bahwa setiap kelapa sawit adalah tidak memiliki panjang pelepah yang sama. Sehingga bagi Bapak Ibu, para petani semua, para planter semua, dan mungkin bagi mahasiswa itu harus memahami bahwa kita menanam pakai bibit unggul jenis apa. Ketika bibit jenis unggul kita cari tahu referensinya, panjang pelepahnya berapa dan rekomendasi pokok per hektarnya berapa. Jangan kita menyalahi rekomendasi. Artinya ketika
pelepah panjang ini kita tanam terlalu rapat, sah-sah saja pada masa kecil, tapi nanti ada konsekuensi ketika tanaman sudah mulai gede, di mana panjang pelepahnya adalah saling bersentuhan, sehingga kita harus mengurangi pokoknya, misalnya bisa saja seperti itu, namun tidak ekonomis. Sehingga dengan adanya rekomendasi jarak tanaman ini sangat membantu kita untuk menanam kelapa sawit dengan produktivitas yang baik. Kemudian ketika misalnya terlalu jarang, ya kita juga pasti akan rugi. Sehingga sekali lagi baca spesifikasi kecambah yang kita mau tanam. Masalah yang terbesar di dalam pemahaman pelepah pendek dan pelepah panjang bagi saya adalah ketika Bapak Ibu semuanya menanam kelapa sawit abal-abal. Misalnya seorang petani beli sama saya, sementara saya menanam bibit abal-abal. Saya bilang bahwa ini adalah bibit jenisnya adalah dipesain 1, misalnya yang kalabar misalnya. Ternyata saya menanam abal-abal. Abal-abal ini kita nggak tahu jenisnya apa, sehingga apakah dia pelepah pendek atau pelepah panjang kita juga nggak tahu, atau pelepah menengah juga nggak tahu. Sehingga begitu ditanam ya random, kita nggak ngerti gitu. Jadi gunakanlah bahan tanam yang sesuai, yang kita memahami spesifikasinya, sehingga panjang pelepah ini kita ketahui, sehingga penanamannya menggunakan jarak yang standar. Jangan pernah berpikiran sebagai petani kelapa sawit, jangan pernah berpikiran kalau menanam jumlah pokok yang banyak sekali, hasilnya pasti akan lebih banyak. Belum tentu. Kenapa? Karena begitu dia penanaman lebih banyak, berarti konsekuensinya adalah lebih rapat. Pelepah saling bersentuhan, maka akan memungkinkan adanya etiolasi, yaitu pertumbuhan meninggi yang cepat, kurus dan lemah. Di usia-usia nanti lo rapat, maka buahnya pasti akan hilang, karena begitu etiolasi, buah atau produksinya pasti akan drop, BCR akan turun, itu udah pasti. Sehingga mari kita sama-sama memahami jenis kelapa sawit yang mau kita tanam, baik spesifikasinya. Jangan hanya memahami produksinya saja, tapi adalah memahami berapakah panjang pelepahnya, sehingga kita akan menatanya, menanam kelapa sawit ini dengan susunan yang ada di lapangan adalah sesuai dengan panjang pelepahnya. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di sore hari ini. Mari kita sama-sama mempelajari kelapa sawit dengan cara yang sebenar-benarnya, memahami dengan sebenar-benarnya. Pastikan kita menanam bibit kelapa sawit yang bersertifikat, yang diketahui spesifikasinya. Kalau tidak ada, sekarang udah zamannya zaman internet, kita tinggal spesifikasi bibit 239 maka akan keluar semuanya. Bibit atau spesifikasi DP Sain akan keluar semuanya pastinya. Ini yang sangat memudahkan bagi para petani di zaman modern ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan lebih memberikan jalan rezeki yang halal dan tidak disangka-sangka. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.